Shalom, shalom, shalom. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga Indonesia merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena di negara kita Indonesia, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu hari libur. Ya. Makanya kita ibadah hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan sermon, mendengarkan khotbah, mendengarkan sharing firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Merayakan Engkau pergi, naik ke surga. Hari ini kami akan belajar apa manfaat Engkau pergi naik ke surga. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan, hari ini kami khusus mendengarkan firman Allah. Biarlah kami diberikan hati yang mau mendengar, hati yang terbuka, telinga yang mau mendengar firman Allah. Lembutkan hati kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Terima kasih untuk doa-doa. Terima kasih untuk seluruh pujian-pujian yang sudah diberikan dari anak-anak Tuhan. Aku berdoa berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang terluka Engkau pulihkan. Bahkan ketika ada banyak masalah, aku berdoa Tuhan yang turut campur, menolong, terus menolong kami tanpa henti-hentinya. Kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di luar negeri tidak ada bahkan sedikit yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di Indonesia kita merayakan, bahkan seluruh gereja-gereja di Indonesia merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa ini kita bangga sebagai warga negara Indonesia, artinya Indonesia menghargai kenaikan Tuhan Yesus. Kita bangga menjadi orang Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah salah satu dari 5 tonggak iman Kristen yang selalu diperingati oleh segenap orang percaya di seluruh dunia. Kita tahu ada 5 perayaan. Yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, kematian Kristus. Yang ketiga, kebangkitan Kristus. Yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus. Yang kelima, pencurahan Roh Kudus. Hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya akan bawa sharing dengan tema apa gunanya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, video ini direkam. Jadi Bapak Ibu boleh nanti mendengar kembali setelah di-upload, setelah di-record ke YouTube. Anda boleh follow dan subscribe YouTube khotbah-khotbah GPDI Samuel. Alamatnya adalah @generasibaru7671. Ya, ini ya. @generasibaru7671. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe. Jadi ketika saya khotbah, ketika ada khotbah-khotbah di GPDI Samuel, Anda dan seluruh jemaat Tuhan boleh mendengar kembali. Baik, kembali ke topik kita hari ini adalah apa gunanya kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Apa gunanya Yesus naik ke surga? Kita pelajari Yohanes 16 ayat 1 sampai 7. Yohanes 16 1 sampai 7. Multimedia kalau boleh dibuka, puji Tuhan. Kalau tidak boleh ambil handphone ataupun Alkitab ya. Yohanes 16 1 sampai 7 ya. Saya baca untuk saudara. Haleluya, haleluya. Bertekun. Ayat 1, Yohanes 16, 1 sampai 7. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Pekerjaan menghibur.
hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Baik, kita fokus ke ayat yang 7. Yohanes 16 ayat 7. Saya baca perlahan, Bapak Ibu boleh dengar ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dalam terjemahan New Living Translation dipakai terjemahan seperti ini. It is best for you. It is best for you. Yang terbaik yang kamu. Yang terbaik untuk kamu. Artinya, jika aku pergi, kalau Yesus pergi, lebih menguntungkan kepada murid-murid. Memang kalau kita secara logika, pakai logika, bukankah lebih berguna kalau Tuhan Yesus tetap tinggal di bumi ini? Bukankah lebih bermanfaat kalau Tuhan Yesus tetap standby? Umurnya bisa panjang, kan selama-lamanya. Tidak mengenal kematian. Bukankah kalau Tuhan tidak pergi, murid-murid tidak ada yang dianiaya? Bukankah kalau Tuhan Yesus pergi atau tidak pergi ke surga, maka tidak ada wabah COVID tahun 2019. Ya, ini bayangan saya. Kalau ada orang pertama kena COVID di Wuhan itu, ketika Yesus masih ada di bumi, Yesus bisa terbang dari Yerusalem ke Wuhan, dan dijamah. Maka secara logika tidak akan ada krisis COVID sampai ribuan yang meninggal. Nah, ya kan? Nah, kalau Tuhan Yesus di dunia, semua masalah selesai. Kalau Yesus ada di dunia, maka masalah ekonomi selesai. Kalau Tuhan Yesus ada di sini, tidak mungkin ada krisis pangan. Karena apa? Lihat saja, Yesus memberkati 5 roti 2 ikan. Dia kasih 5.000 orang. Dia bisa berkati orang dan ribuan oleh makan. Murid tidak akan mengalami penderitaan. Tidak perlu lagi ada yang martir-martir. Kalau secara logika Yesus masih ada di muka bumi ini. Tetapi, nah ini kita sampaikan dengan benar kata Tuhan. Tetapi luar biasanya Tuhan Yesus berkata, lebih berguna jika aku pergi. Lebih berguna jika aku pergi. Jadi artinya, Tuhan Yesus naik ke surga sebenarnya untuk kebaikan murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus berkata, lebih berguna untuk kamu. Bukan untuk Yesus. Tapi berguna bagi kita, bagi murid-muridnya. Kasih tahu sebelah kiri kanan, berguna untuk kita. Kasih tahu sebelahnya lagi, berguna untuk kita. Ada amin? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus berguna bagi kita. Nah, hari ini kita belajar. Ada 3 alasan kenapa lebih baik kalau Yesus naik ke surga. Kenapa lebih baik kalau Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama, karena Dia tidak hadir di antara manusia. Kenapa Dia sudah naik ke surga? Saya berdoa kita pulang semua dapat firman ini. Yang pertama, kenapa Yesus naik ke surga? Yang pertama kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9.
Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9 ya. Boleh multimedia ditampilkan, kalau tidak bisa kita baca di handphone ataupun di Alkitab. Yesus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Pertama, it is best for you. Ini berguna bagi kamu. Apa alasan pertama? Fokus pada kerajaan Allah. Fokus pada kerajaan Allah, bukan pada kerajaan dunia. Murid-murid fokus kepada dunia. Bagaimana agar kerajaan ini bisa menguntungkan mereka? Mereka tahu bahwa Yesus mendirikan kerajaan di dunia untuk siapa? Untuk murid-murid. Bisa jadi mereka pikir kalau Yesus jadi pemimpin, mereka pengen dapat jabatan. Ya mungkin ketua, ataupun jadi perdana menteri, ataupun jadi menteri-menteri di sekitarnya. Seringkali Bapak Ibu kita berpikir, kalau aku bisa dipakai, nah itu kerinduan kita, itu yang dialami oleh murid-muridnya. Kalau aku diberkati, bagaimana aku bisa sukses? Bagaimana aku bisa lebih kaya? Bagaimana aku bisa lebih ini dan itu? Begitu banyak kerinduan duniawi kita ketika kita ibadah. Ini yang mereka lakukan saat berjalan bersama Yesus. Yesus, tolong dong dirikan kerajaan Allah, kerajaan dunia. Yesus, tolong dong bangun ini, bangun itu. Yesus, tolong dong. Kenapa? Karena mereka fokus kepada dunia, bukan kepada Yesus. Coba kita renungkan, kapan kita terakhir duduk di gereja dan berkata, Tuhan, apa yang bisa kuperbuat untukmu? Apa yang bisa kuperbuat untuk gerejamu? Apa yang bisa kuperbuat untuk kerajaan Allah? What can I do for you? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu Injil diberitakan? Bagaimana hidup saya bisa berguna untuk kerajaan surga? Coba buka ayat ini, penting sekali. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang. Wow. 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi selama 40 hari setelah dia bangkit, Yesus sudah menceritakan kerajaan Allah selama 40 hari. Terus menerus. Tapi herannya, sekalipun murid-murid sudah berjalan bersama dia, sekalipun Yesus sudah 40 hari berulang-ulang, tetapi murid-muridnya masih tetap memikirkan kerajaan dunia, kerajaan dirinya sendiri. Bukankah itu juga kayak kita sudah lama gereja, sudah 10 tahun, 15 tahun, bahkan sejak sekolah minggu, bertahun, tapi fokus kita nggak pernah ke kerajaan surga. Tapi fokus kita kepada kerajaan dunia. Kadang-kala ada kepikiran gini, Tuhan, aku sudah kasih lo 1 juta, kan kau berjanji 100 kali lipat. Mana Tuhan? Nah, iya kan? Ya, kadang-kadang Tuhan, aku udah melayani dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, bahkan wah capek juga Tuhan. Mana upahku? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mari kita
ubah fokus yang kerajaan dunia menjadi kerajaan sorga. Saya mengarahkan seluruh jemaat Tuhan hari ini. Jangan cuma sibuk cari untung. Jangan suka sibuk dengan cari cuan. Jangan suka sibuk mencari apa benefitnya untuk saya, apa benefit saya. Orang yang cari Tuhan Yesus pasti hidupnya sungguh-sungguh diberkati. Amin. Dan saya percaya kalau kita mati pasti masuk surga. Karena firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Cuma Yesus yang bisa menyelamatkan. Bukan kebaikanmu, bukan hartamu, bukan gonoginimu, tapi karena Yesus. Amin. Kedua, kenapa Yesus lebih baik naik? Kenapa Yesus lebih baik naik? Kedua, untuk mendewasakan iman murid-murid. Untuk mendewasakan iman murid-murid. Kita baru baca bahwa 40 hari Yesus berulang-ulang mengajarkan kerajaan sorga, menampakkan diri, memberikan bukti bahwa dia hidup. Berarti kebangkitan Yesus saja tidak cukup membuat mereka percaya. Artinya imannya masih anak-anak, imannya belum dewasa. Kasih tahu kanan kiri, imanmu harus dewasa ya. Kata sebelahnya lagi, imanmu harus dewasa ya. Ada amin? Kan orang Kristen kalau imannya nggak dewasa, dia lihat mukjizat pun nggak percaya. Ya, halo, iman murid nggak dewasa. Mereka lihat 40 hari Yesus sama mereka. Mungkin sudah salaman, bahkan maaf mungkin ya sudah berpelukan. Tapi murid-murid nggak percaya. Lihat perbedaannya. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid rela mati buat Yesus. Apa yang berubah? Apa yang merubah mereka? Imannya. Karena dewasa. Nah, setelah Yesus naik, murid dianiaya. Justru itu diuji iman mereka bertumbuh. Ya, murid-murid luar biasa. Petrus sebelum Yesus naik ke surga, Petrus yang golok telinga tentara. Bahkan dia bilang, aku gak kenal dia. Sampai ayam berkokok. Tapi setelah Yesus naik ke surga, dia dianiaya. Tapi imannya bertumbuh. Bahkan dia bilang, salibkan aku terbalik. Saya ulang sekali lagi. Seringkali ujian berat dalam hidup kita membuat iman kita bertumbuh. Kemudian mengubah karakter kita. Sekali lagi, seringkali ujian berat dalam hidup kita membuat iman kita dewasa, bertumbuh, dan mengubah karakter kita. Saya berdoa ada sesuatu yang Anda terima hari ini. Orang kalau ngelewatin ujian, karakternya pasti berubah. Orang kalau sombong dikasih masalah, dia sadar, dia terbatas. Dia akan jadi orang yang rendah hati. Pasti karakternya berubah. Orang yang suka marah terus-menerus, tiba-tiba dikasih ujian, lalu dia kena darah tinggi, karena suka marah-marah, lama-lama dia belajar lebih sabar. Iya kan? Kalau Yesus nggak naik, maka murid-muridnya nggak akan bertumbuh. Tuhan nggak suka orang Kristen yang nggak bertumbuh. Tuhan nggak suka sama Kristen yang nggak dewasa-dewasa. Coba bayangkan ya, Bapak Ibu punya saudara lah, umurnya 1 tahun, baru belajar bicara. Pertama-tama ucapannya adalah Papa, setahun, Papa. Nah, kemudian umur 30 tahun, saudara lihat lagi. Apa dia bilang lagi? Papa gendong. 30 tahun masih bilang gini, Papa gendong. Bayangkan kalau umurnya 40 tahun, beratnya 125 kilo. Berat kali kan? Papa gendong, umur 40 tahun. Umurnya tua. Namun kekanak-kanakan. Tuhan juga gitu, gak suka sama orang Kristen. Yang sudah 20 tahun ikut Yesus, namun imannya gak dewasa. Udah berapa tahun kita gereja? Udah berapa tahun member di GPD Samuel?
Udah berapa tahun cinta Yesus? Sejak lahir kan? Hah? Sama kayak murid-murid Yesus. Belum dewasa. Masa Yesus lagi doa? Lagi doa. Mereka tidur. Hah? Tapi coba lihat, saat Yesus naik ke surga, Petrus yang menyangkal, dia enggak menyangkal. Dia menjadi penginjil terbesar. Ribuan orang kenal Yesus karena Petrus. Lihat Stefanus. Stefanus, dia memberitakan Injil sampai dia dirajam batu. Lihat Thomas. Thomas memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Sampai matinya di India. Nah, kenaikan Tuhan Yesus membuat imannya dewasa. Membuat imannya bertumbuh. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, Yesus naik ke surga agar iman kita dewasa. Katakan dewasa. Amin. Katakan bertumbuh. Kita berikan tepuk tangan. Ketiga, yang terakhir, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Boleh tampilkan di multimedia ataupun baca di handphone. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya, udah buka semuanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 3 alasan kenapa Yesus naik ke surga. Kenapa lebih baik untuk dia naik? Kenapa lebih baik dia untuk naik? Karena pertama, supaya kita fokus kepada kerajaan Allah. Bukan kepada kerajaan dunia. Yang kedua, supaya iman kita makin dewasa. Yang ketiga, kita baca sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga adalah kenapa Yesus baik. Kenapa lebih baik Tuhan Yesus naik ke surga. Karena di saat Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya dengan kuasa. Sekali katakan, aku punya kuasa. Katakan, aku punya kuasa. Amin. Katakan sebelah kanan, kamu punya kuasa. Katakan sebelah kiri, kamu punya kuasa. Amin. Yesus mengutus murid-muridnya dengan kuasa. Tuhan Yesus naik, murid-murid punya kuasa. Roh Kudus ada dalam mereka, saudara. Tuhan Yesus bukan naik karena dia berhenti. Tuhan Yesus naik bukan karena pensiun. Tuhan Yesus naik ke surga bukan karena berhenti melayani. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga karena dia berikan wewenang itu, kuasa itu kepada saudara. Sehingga saudara dan saya menjadi wakil-wakilnya di muka bumi ini. Yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Siapa wakilnya? Saudara dan saya. Siapa yang diutus? Saudara dan saya. Amin. Ayo, akhir zaman ini jangan menjadi jemaat yang biasa-biasa. Jangan menjadi jemaat yang pergi gereja, pulang gereja saja. Tapi jadi jemaat yang diutus oleh Tuhan Yesus. Penuh kuasa, punya kerinduan jiwa-jiwa. Kalau lihat kiri masih ada kosong, punya kerinduan Tuhan, utus aku bawa tetanggaku. Kalau belakang masih kosong, Tuhan utus aku bawa keluargaku. Sudah gereja sana dia, bawa ke sinilah. Di sini cari Yesus, satu keluarga lah kita ibadah. Ya, sudah terlalu jauh dia pergi. Ya, kita telepon, sekali-sekali datanglah ke gereja di Mangkubumi Nur 2. Mari, diutus oleh Tuhan Yesus. Kok diutus sih? Untuk apa? Kamu diberi kuasa untuk apa? Kamu diutus untuk apa? Yang pertama, untuk menjadi saksiku. Untuk menjadi saksi Kristus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa pulang dari tempat ini saudara menjadi saksi Kristus. Bukan hanya bersaksi di mimbar, tapi menjadi saksi. Tapi jadi saksi. Artinya orang-orang melihat
hidupmu seperti buku yang terbuka untuk dibaca oleh semua orang. Ya, hidup kita adalah buku yang terbuka untuk dibaca oleh semua orang. Jadi saksi Kristus bukan hanya dari perkataan kita saja, tapi lewat kehidupan kita. Karena firman Tuhan di hidup kita. Ucapannya ucapan menenangkan, ucapan firman, ucapan jadi saksi. Amin. Kita diutus untuk menjadi saksi Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk aktif. Kalau ada anakmu yang belum ke gereja, ajak dia, Bapak Ibu. Kalau belum tetanggamu ke gereja, ajak dia. Pelan-pelan, bulan depan datang ya. Amin. Kalau ada teman kantormu, mungkin dia lagi dari luar kota, belum punya gereja, ajak dia gereja. Ataupun customermu tanya, kerja mana Pak? Waduh belum tahu nih kerjanya. Ada loh, saya undang ya. Nomornya berapa handphonenya? Saya undang nanti ya. Nanti ada khotbah loh, nanti ada ibadah loh. Hari Minggu jam 10, mau ya? Di sini Mangkomin 2, Rumbai. Itu kita menjadi saksi Kristus. Yang kedua, kita diutus untuk melakukan mukjizat. Kita diutus untuk apa? Untuk melakukan mukjizat. Saya percaya hari ini setiap kita pun juga bisa melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, orang yang percaya akan tumpang tangan kepada orang sakit dan yang sakit disembuhkan. Engkau tidak perlu fanatik dengan hamba-hamba Tuhan. Percayalah dengan imanmu. Anda, Bapak Ibu, boleh doain orang. Gak perlu cari-cari pendeta. Ya, karena Bapak, Ibu, dan saya diutus untuk menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi melakukan mukjizat. Sehingga melalui saudara, Anda dan saya berdoa untuk orang lain. Gak usah tunggu penatua, gak usah tunggu pendetanya. Pendetanya lagi di Medan, gimana? Masa tunggu pendeta pulang dari Medan, baru doain? Udah, saya mengajak Bapak Ibu, semua jemaat tanpa terkecuali, bukan hanya pendeta, bukan hanya penatua, bukan hanya pengurus, tapi setiap orang percaya diutus untuk melakukan keajaiban, melakukan mukjizat. Saudara dan saya melakukan mukjizat. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Doa saya ketika istrimu sakit, jangan langsung telepon pendeta. Anda yang doakan. Kalau anakmu sakit, jangan langsung telepon pendeta. Anda yang doakan. Kalau temanmu yang sakit, jangan langsung forward ke pendeta. Anda baca dan berkata, saya doain ya. Bila perlu, video call. Halo, saya doain ya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, sakit demam sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, jantungnya sehat sempurna, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus pusingnya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus tangannya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kakinya sembuh. Amin. Mulai dari lidah kita. Coba ikut saya ya. Ikut saya bagaimana cara berdoa dan melakukan mukjizat. Contoh, di depan saudara ada yang sakit. Cara doanya simpel sekali. Ikut saya. Ikut saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk Bapak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulih. Amin. Ya, kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Sederhana. Tuhan mau semuanya didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Bagian Anda hanya mendoakan. Tuhan yang berkarya. Ada amin? Anda pun berdoa untuk diri sendiri. Boleh. Nggak usah tergoda dengan pendeta A, B, dan C. Jauh pendeta A. Jauh. Kalau dia sibuk, kalau dia pergi ke Singapura, macam mana pula? Masa terhambat berdoa?
Makanya Tuhan Yesus naik ke surga, biar kita dewasa dan melakukan pengutusan untuk melakukan mukjizat. Anda berdoa untuk dirimu. Tuhan Yesus, sembuhkan aku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, urapi aku Tuhan. Aku mau interview. Tuhan, aku mau berdoa. Berkati keluargaku. Berkati, urapi aku Tuhan. Sehat dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Jantungku sehat, paru-paruku sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, perutku sehat. Doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, jantungku sempurna. Doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, lambungku dipulihkan. Doakan. Nah, amin. Kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita diutus untuk apa? Melakukan mukjizat. Haleluya, haleluya. Saya punya anak namanya Kalef. Kalau mamanya sakit, dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Dia langsung letakkan tangannya di kepala mamanya. Dan dia berdoa, Tuhan Yesus, heal my mommy. Tuhan Yesus, sembuhkan mamaku. Ya, anak kecil. Dan dia juga berdoa untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus, I wanna go to school. Bless me. Ya, Tuhan Yesus, aku mau sekolah. Kuatkan aku, tolong aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya ajar anak saya untuk berdoa. Baik, yang ketiga, kita semua diberikan kuasa untuk menjadi berkat. Ya, kita diutus untuk punya kuasa untuk menjadi berkat. Karena itu orang Kristen nggak boleh anti berkat. Orang Kristen hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita menyalurkan berkat, maka Tuhan selalu menyediakan, menyuplai berkat buat diri kita yang menyalurkannya. Jangan khawatir. Ibarat keran, Pak. Kalau keran itu ditutup, maka berkat itu pun tertutup bagi Anda. Tapi kalau keran itu dibuka, maka suplai ilahi akan memenuhi tabung itu dan penuh selama Anda buka. Kalau Anda nggak buka, itu karatan dan lumutan. Tuhan katakan, belajarlah memberkati. Sehingga keran itu lancar. Air yang lancar akan bersih. Tapi air yang tidak lancar, kerannya akan lumutan. Tahu, danau atau laut yang tidak pernah menyalurkan berkat ada di laut asin. Asinnya lebih saking asinnya, dia bisa membuat manusia terapung. Saya pernah ke sana. Ya, di Israel ya. Danau ini atau laut mati ini hanya menerima dari berbagai sumber. Dia terima, tapi tidak bisa membagikannya. Terima. Diterima aja, nggak pernah memberi. Akhirnya air ini disebut laut mati. Kenapa? Nggak ada kehidupan. Mati, saudara. Kita minum pun jadi darah tinggi, mati. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadilah orang yang suka memberkati. Jadilah orang yang suka menjadi berkat. Kalau juga bergajian, traktirlah. Ada berkat, kasihlah persembahan ke gereja, ke Tuhan. Jadi saluran berkat. Karena itu adalah firman Tuhan. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru itu firman Tuhan. Tuhan datang tidak untuk menghapus perjanjian lama. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi perjanjian lama, untuk menggenapi Taurat, untuk menggenapi seluruh titahnya. Itu firman. Ada amin? Ada amin? Bahkan engkau akan lihat hidupmu penuh dengan kuasa dan melakukan perkara besar. Doa saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi saluran berkat. Kita menjadi berkat. Berkat tenaga, berkat pikiran, berkat finansial, berkat talenta Anda diberikan kepada Tuhan. Berkat kehadiranmu ke gereja itu juga berkat. Berkat ucapan positif, berkat mendoakan orang lain itu berkat. Berkat kasih tumpangan ke orang lain dari rumah ke gereja, itu juga berkat. Berkat memberi makan. Sebentar lagi kita doa semalaman, doa penantian kuasa Roh Kudus, kasih berkat. Udah kita bagi-bagi berkat. Ya kita jalankan. Karena ini adalah budaya surga untuk menjadi berkat. Ada amin? Ada amin? Mari kita berdoa.
Kita angkat tangan kita. Saya mau berdoa saudara. Kita angkat pujian, nyatakan kemuliaan. Angkat tangan ke surga. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Katakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sekali lagi katakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Sekali lagi, Yesuslah. Tahan bagi keluargaku, bagi keluargaku. Kita berikan tepuk tangan begitu. Haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan yang meriah. Yang di belakang, di depan. Haleluya, sungguh-sungguh haleluya. Tuhan, aku berdoa, aku percaya Tuhan, Roh Kudus curahkan kepada kami kuasa dari surga, aku berdoa. Utuslah kami menjadi berkat, utuslah kami menjadi saksi-Mu, utuslah kami menjadi dewasa dimanapun kami berada. Aku berdoa setiap kami sudah punya kuasa di dalam nama Yesus. Yes, kami sudah punya kuasa dalam nama Yesus. Yes, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulai hari ini kami gunakan lidah kami untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil, mengajak orang-orang ibadah ke gereja. Tuhan, kami percaya banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau. Datanglah, mari kami juga berdoa. Mereka datang ke gereja ini untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada kursi yang kosong, bahkan ada kursi malam akan ada yang berdiri. Kami juga akan beli kursi kalau banyak yang berdiri.
Engkau siapkan kursi yang banyak untuk jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku juga berdoa untuk 10 hari ini. Ketika kami datang beribadah pada Tuhan, kami percaya bukan hanya 10 hari ini, tapi sudah Engkau curahkan Roh Kudus kepada kami. Bagian kami bersyukur menerima saja bahwa 10 hari ini kami sudah terima kuasa Roh Kudus. Sudah terima kuasa kepenuhan. Sudah terima kuasa Pentakosta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan kami kekuatan dalam nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya serukan amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom.